Baik, kali ini kita akan memasuki modul kelima ya, yaitu tentang kepemimpinan organisasi. Kemudian di materi ini juga kita akan bahas beberapa teori tentang organisasi, teori kepemimpinan, kemudian juga gaya kepemimpinan, serta nanti dikaitkan dengan kepemimpinan di era digital atau digital leadership. Kira-kira seperti itu. Agenda kita itu pendahuluan kepemimpinan, kemudian era informasi dan teknologi, serta leadership, ya kemudian industri 4.0 ya, leadership industri 4.0 lalu bentuk. Ini akan kita bahas untuk kesempatan ini. Nah, yang pertama adalah tentang kepemimpinan, apa definisi kepemimpinan itu sendiri. Nah, ya ini banyak definisi ya tentang kepemimpinan. Nah, salah satu diantaranya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Ini jadi kata kuncinya ini adalah pengaruh. Nah, untuk mencapai tujuan yang dibangun dan dimiliki secara bersama-sama. Ya. Jadi ingat ada tiga kata kuncinya. Yang pertama adalah pengaruh, kemudian ada tujuan, kemudian kolaborasi ya di antara kelompok itu. Ya, jadi ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, ini satu tujuan. Nah, tugas apa namanya leadership itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi ya, ekosistemnya atau stakeholdernya untuk sama-sama membangun dalam rangka mencapai tujuan. Nah, itu kepemimpinan atau leadership. Lalu berikutnya, nah ini slide kedua itu tentang ya, banyak definisi ya. Saya kira secara umum hampir sama ya. Jadi ada keterkaitan antara individu, mempengaruhi individu dalam satu kelompok untuk mencapai goal ya. Kemudian ya sifat dan nilai yang dimiliki oleh seorang leader. Nah itu kepemimpinan sendiri. Lalu yang ini ya. Sementara fungsi kepemimpinan atau function, leadership function itu dalam sebuah organisasi atau kelompok yang penting ya karena fungsi pimpinan akan menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan melalui jalur yang benar tentunya. Lalu kemudian, nah ini definisi lain ada seni dan kemampuan untuk orang lain yaitu definisi lain. Kemudian dari Schwartzbach 95, kepemimpinan itu adalah proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usaha mencapai tujuan atau penetapan mencapai tujuan. Lalu George Terry, ya kegiatan untuk mempengaruhi orang lain ya, hampir sama semua ya. Kemudian penggunaan keterampilan seorang mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan baik ya sesuai dengan kemampuannya, itu leadership. Jadi ini macam-macam definisi daripada leadership atau kepemimpinan, namun secara umum hampir sama ya, yaitu seni untuk mempengaruhi kelompok atau seseorang ataupun orang yang dipimpin sehingga mau secara bersama-sama bergerak untuk mencapai tujuan. Nah, intinya itu. Lalu perbedaan antara pemimpin dan manajer. Nah, ini ada dua ya. Mungkin langsung dilihat aja. Manajer itu mengelola, kalau pemimpin itu berinovasi. Lalu pemimpin itu dapat dicetak, tidak dapat dicetak kalau pemimpin. Manajer dicetak, memelihara, manajer mengembangkan atau develop ya, itu pemimpin. Fokus pada tatanan atau sistem yang ada secara sistematis, kemudian ya fokus pada orang-orangnya di human centric ya. Lalu mengandalkan kendali, ya, membutuhkan kepercayaan itu pemimpin. Demikian pula dengan yang lain-lain. Jadi yang terakhir kita lihat ya, melakukan dengan benar ya. Kalau di pemimpin itu melakukan hal-hal yang benar. Nah, jadi itu beberapa perbedaan antara pemimpin dan manajer. Lalu berikutnya, nah ini ada perbedaan juga ya. Saya kira hampir sama ya antara leader dengan manajer. Ya, ini nomor satu ya, kita ambil aja nomor satu, pokok pekerjaan yaitu mempengaruhi orang. Sementara pokok pekerjaan mempengaruhi mengelola sumber daya, nah itu adalah
manajer. Daya pengaruh pada personal power, kemudian daya pengaruh mengandalkan posisinya ya. Jadi kalau kita lihat ini seorang pemimpin, dia bisa mempengaruhi personil ya tanpa melihat jabatannya. Jadi seorang pemimpin itu belum tentu menjabat, tapi dia punya leadership, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sementara kalau manajer itu bisa mempengaruhi orang lain itu karena posisinya. Ya, punya jabatan, ya mau tidak mau harus mampu mengendalikan apa yang dipimpinnya. Dalam hal ini bawahannya. Ini ya beberapa perbedaan, kita nggak usah bahas semuanya. Lalu, nah ini masalah teori kepemimpinan. Nah ini saya catat di sini ada 8 ya, dari sekian banyak. Mulai dari grid map theory, kemudian trade theory, contingency theory, lalu situation theory, kemudian behavior, partisipatif, lalu transaksional ya teori, lalu terakhir adalah transformational teori. Ini ada 8 ya, ini rangkumannya. Nah, mari kita lihat satu persatu ya, Gridman theory ya. Ini oleh tentunya penemunya atau yang pertama kali mendefinisikan itu adalah Thomas Shirley. Nah, beliau mendefinisikan bahwa komponen yang melekat pada pemimpin besar dilahirkan bukan dibentuk ya. Nah, ini berarti pemimpin itu dilahirkan, tidak bukan karena proses dibentuk. Pemimpin besar muncul sebagai heroik, mitos dan ditakdirkan karena diperlukan ya. Nah, ini namanya juga pemimpin dilahirkan ya gini. Lalu kemudian disebut Gridman karena pada saat itu pemimpin dianggap kualitas laki-laki. Nah ini contohnya putra mahkota, raja-raja. Nah itu adalah pemimpin yang sudah dilahirkan ya. Itu jadi pemimpin ya. Kira-kira itu disebut sebagai Gridman. Putra mahkota. Nah ini bukan dinasti ya. Apa istilahnya sekarang dinasti? Ini yang sangat terkenal ya. Orang itu kan cenderung membuat dinasti ya, menciptakan dinasti-dinasti ya, sehingga keturunannya seolah-olah keturunannya itu adalah untuk jadi pemimpin semua. Nah, kalau akhir-akhir ini di era demokrasi orang mengistilahkan oligarki ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian gini, ada trade theory oleh Gordon Alford. Pemimpin dibentuk karena warisan karakteristik perilaku. Nah, ini karena karismatik ya, yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi perilakunya itu adalah mengindikatorkan kepemimpinan. Banyak orang yang memiliki sifat kepemimpinan tetapi tidak menjadi pemimpin. Nah, ini karena karismatik tentunya. Lalu ada contingency theory ya dari John Wood. Ya, karena kepemimpinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi gaya pemimpinan itu muncul karena dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan. Tidak ada kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi, tapi cocok untuk situasi tertentu. Ada ya contoh sederhana ya, menjadi gubernur pemimpin di Jakarta dengan pemimpin di Kota Bandung itu pasti beda situasinya ya. Lingkungannya beda. Jadi ini ada keberhasilan pemimpin itu tergantung pada variabel-variabel termasuk gaya kepemimpinan dan juga kualitas para pengikutnya, dan yang tentunya juga adalah faktor lingkungan. Jadi ada 3 komponen, pemimpin itu sendiri, pengikutnya, lalu faktor lingkungan. Lalu masalah yang berikutnya, ada namanya situational theory ya. Jadi pemimpin itu harus mengambil tindakan terbaik berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Nah biasanya gaya kepemimpinan ini oleh pada seseorang itu berbeda-beda tergantung situasinya. Ya, kalau lagi adem-adem ya gayanya adem-adem, kalau lagi situasinya keras dia akan memain keras. Ya, demikian pula dengan dia di kalangan mana, apakah dia berada di apa namanya kalangan akademisi, ilmuwan, ataukah di kalangan pemuda, terus di masyarakat bawah dan sebagainya, itu beda ya. Jadi tergantung situasinya. Nah ini oleh Herser and Blanchard, situational theory. Nah, lalu ada behavior ya, perilaku. Nah, seorang pemimpin besar dapat dibentuk
tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Nah, atau diputuskan ya, tergantung pada tindakan, bukan pada kualitas mentalnya atau kondisi internalnya. Orang memiliki jiwa kepemimpinan melalui pembelajaran, observasi, dan juga karena pengalaman. Nah, ini behavior ini pemimpin yang terbentuk karena jam terbang, karena pengalaman, karena dibentuk ya. Nah, ini oleh teori behavior mendefinisikan demikian. Jadi ini ada proses kaderisasi. Nah, kemudian mazhab berikutnya participative theory oleh Robert House. Nah, gaya kepemimpinan yang ideal adalah mendorong partisipasi dan keterlibatan. Ini tuturin hayane ya, kelompoknya lebih memiliki berkomitmen pada proses pengambilan keputusan. Untuk motivasi partisipasi harus terbuka pada masukan. Nah, ini orangnya sangat partisipatif, jadi melibatkan para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, ini orangnya aspiratif, akomodatif, dan bahkan juga sering disebut dengan demokratis ya. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri, tidak superior. Lalu, nah ini teori berikutnya ada transaksional. Nah, ini yang kadang juga terjadi ya saat ini, apalagi saat terjadi pemilu ya atau pemilihan apapun. Transaksional ini menjadi sesuatu yang sangat populer atau sangat lazim ya. Nah, dalam teori manajemen fokus peran pengawasan kinerja organisasi dan kelompok karyawan. Teori ini berdasarkan pada reward and punishment. Nah, ini berlaku ya. Kalau ada misalnya ya transaksional, saya dapat apa? Nah, itu adalah kepemimpinan rasional. Ya, kalau pemilu ya saya dapatnya berapa, siapa yang paling tinggi. Nah, demikian pula dengan di kantor-kantor juga demikian. Ada diterapkan sistem reward and punishment. Ini tidak selamanya negatif ya, ada positif, ada negatif. Kalau di pemilu ya kesannya kan negatif ya, karena money politik, bagi-bagi jabatan, sharing apa namanya posisi posisi bargaining position dan seterusnya ya. Kalau di karyawan ya biasanya di sini di kantor-kantor ya yang bagus itu dapat reward, yang melanggar misalnya ada punishment, ada reward dan punishment. Nah, ini disebut dengan transaksional. Seseorang itu berkinerja tinggi, karena ada reward. Nah, ini kan transaksional. Demikian pula dia malas-malasan, ya dapat punis atau punishment. Nah, ini adalah transaksional teori. Nah, terakhir teori yang ke-8 yaitu transformasional. Nah, ini adalah sebuah model atau gaya kepemimpinan di mana disebut juga dengan teori relationship. Fokusnya pada hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Ya, jadi pemimpin itu memotivasi dan menginspirasi daripada anggotanya ya, agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ini adalah pemimpin transformasional, memperhatikan potensi orang ya, dan memiliki standar etika dan moralitas yang tinggi. Nah, itu transformasional ya. Jadi ini lebih pada budaya atau transformasional atau transformasi ya, kepemimpinan ya, dimana ini bukan didasarkan pada transaksional, reward and punishment atau bonus dan sebagainya, tapi bagaimana membangkitkan semangat, kreativitas, inovasi dari anggota yang pemimpinnya, dari pengikutnya ya, sehingga bekerja secara maksimal ya, bukan karena adanya hadiah, bukan karena ada reward dan seterusnya, tapi benar-benar bekerja, menggali potensinya, mengoptimalkan potensinya, kemampuan terbaiknya untuk menjalankan tugasnya. Ini karena adanya motivasi dari pemimpinnya. Ini adalah transformasional ya, kepemimpinan. Lalu berikutnya ya, gayanya ya, kalau kita gaya. Nah, itu kalau tadi kan teori-teori kepemimpinan. Nah, sekarang kita lihat gaya atau style, leadership style. Di sini ada gaya otokrasi yang mempengaruhi orang lain, bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan, telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang dilakukan, semata-mata diputuskan. Nah, ini otoriter ya, sering kita sebut dengan otoriter.
Nah, ini ciri-cirinya. Ya, tentunya pusat komando ada di pimpinan. Lalu teori gaya kepemimpinan yang kedua disebut dengan gaya demokratis ya. Nah, ini namanya juga demokratis, mempengaruhi orang lain, bekerja sama, dilakukan oleh secara bersama-sama ya. Jadi kita musyawarah mufakat, segala sesuatunya didiskusikan untuk menentukan arah atau keputusan lah. Ya, jadi keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang diputuskan secara bersama-sama atau dirubuhkan secara bersama. Itu demokratis. Lalu delegatif. Nah, ini namanya juga delegasi, delegatif berarti mendelegasikan kemungkinan gaya kepemimpinan yang selalu mendelegasikan ke bawah. Ini lebih disebut juga dengan istilah sharing power ya. Jadi power kepemimpinan, pemimpin itu didelegasikan atau di-share ke katakanlah bawahan. Jadi kepemimpinan itu kekuatan tidak bertumpu pada satu orang, tapi di-share ya, didelegasikan ke katakanlah ke bawahannya. Nah, itu disebut dengan gaya kepemimpinan delegatif. Ya, bisa pendelegasian penuh, pendelegasian setengah, pendelegasian ya 3/4 dan seterusnya ya. Jadi di sini sudah ada peta delegasinya mau porsinya seperti apa. Lalu kemudian ada namanya gaya kepemimpinan birokrasi. Nah, ini gaya kepemimpinan didasarkan pada aturan-aturan yang ada ya. Ya, jadi segala sesuatunya sudah diatur, ada tata kelolanya, ada kebijakan, ada prosedur, ada instruksi kerja, ada ketentuan, ada peraturan organisasi dan seterusnya. Jadi keputusan-keputusan yang ambil didasarkan pada aturan yang ada. Pengambilan keputusannya pun demikian. Lalu kemudian ada namanya gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian. Memusatkan segala keputusan pada pimpinan atau diri sendiri, penuh sebagian tugas tanggung jawab dipegang oleh pemimpin. Ya, nah ini sudah pastilah otoritarian, harus ikut apa kata komando. Bawahan ya ikut saja, nurut, tak perlu mikir, tak perlu ngasih pendapat dan seterusnya. Lalu kemudian ada gaya kepemimpinan yang karismatik ya. Gaya karismatik ini merupakan sebuah gaya kepemimpinan mampu menarik ya, jadi punya daya tarik, punya karisma, punya wibawa sehingga orangnya nurut. Nah, jadi pesonanya lebih dominan ya. Mereka terpesona dengan berbicara, kuat, penampilan, semangat dan seterusnya. Nah, biasanya dengan gaya kepemimpinan ini sangat visioner ya, identik dengan visioner. Jadi gaya karismatik itu visioner ya. Contoh kalau di Indonesia ini Soekarno, orangnya karismatik dan visioner, sehingga orang cenderung lebih suka dan mengikuti apa kata beliau dan sangat tertarik ya. Itu kepemimpinan karismatik. Sesuatu yang ada pada diri seseorang itu yang sangat menarik sehingga orang ikut. Ya, nah orang pasti ngikutin. Nah, ini karismatik. Seperti apa wujudnya kita nggak tahu apa wujud dari karismatik, tapi sesuatu yang membuat orang tertarik. Lalu ini ketujuh sebenarnya situasional tadi juga sudah dibahas di teorinya. Gaya kepemimpinan ya. Jadi orang itu bisa beda-beda gaya kepemimpinannya, tergantung dia ada di mana, tergantung situasinya. Lagi krisis kah, lagi adem ayem, atau katakanlah dia lagi berada di kota mana, Jakarta ya kepemimpinannya harus keras, harus tekan besi. Dan sementara kalau misalnya daerah-daerah lain ya kadang kita harus lemah lembut dan seterusnya. Tergantung situasinya atau tergantung cuacanya, tergantung cuaca medan dan musuh Cumeu. Nah, kemudian ini 8 entrepreneurship. Nah, ini ada juga gaya ternyata ya, style entrepreneurship leadership ya. Jadi gaya kepemimpinan sangat dipengaruhi perhatian kepada kepekaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan pada kebutuhan kerjasama ya. Nama jadi entrepreneur ya. Gaya entrepreneur model ini biasanya selalu mencari pesaing dan menargetkan standar tinggi. Ya, ada banyak entrepreneur ya, targetnya ya punya target tinggi, punya target, kemudian ada standar yang sangat tinggi.
Contohnya basisnya entrepreneur, mandiri dan seterusnya. Lalu kemudian ada transaksional juga, gaya itu adalah menjadi sebuah gaya yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, kemampuan itu tergantung kebutuhan dan kepentingan. Itu transaksional. Intinya adalah gaya kepemimpinan ini diterapkan dengan melakukan berbagai katakanlah hadiah, bonus, kemudian perjanjian, kesepakatan dan seterusnya. Ini transaksional. Lalu kemudian transformasional itu adalah salah style juga. Nah, menginspirasi ya, ini sangat menginspirasi para pemimpin ini memperhatikan dan terlibat langsung ya khusus dalam bantu anggotanya ya, menyelesaikan tugas mereka, cenderung sama semangat ya positif para bawahannya. Intinya adalah gaya kepemimpinan ini membuat bawahan itu menjadi bekerja mengoptimalkan kemampuannya tanpa ada fokus yang juga bebas untuk mengimprovisasi, mengoptimalkan kemampuan terbaiknya dalam mencapai tugasnya, mengerjakan tugasnya. Lalu ada gaya kepemimpinan melayani, ya services atau ya gaya kepemimpinan yang melayani ya, biasanya pelayanan. Di sini standarnya moral dan etika, spiritual leadership, mengutamakan kepentingan aspirasi peranggotaan daripada pribadinya sendiri, para biksu ya. Lalu kemudian gaya kepemimpinan militeristik. Nah, ini gaya kepemimpinan militeristik ini selalu militer, apapun diformalisasi, ada aturan, ada tatanannya, ada tata kerjanya dan seterusnya. Kemudian ciri berikutnya komando ya, atasan antara bawahan. Jadi itu militeristik. Boleh membantah, nggak boleh keluar dari barisan, boleh tidak mengikuti instruksi ya. Semua didasarkan pada instruksi. Lalu era teknologi sekarang ini ya kita tahu sudah teknologi. Dan pertanyaannya adalah apakah gaya kepemimpinan yang disampaikan tadi itu cocok atau gimana di era saat ini? Mengingat ya kita sudah bukan lagi memimpin, itu bukan semata-mata langsung ke daerah ke manusia, tapi ada perantara teknologi. Nah, itu gimana? Ya, terutama di era sosial media, lalu di era digital. Nah, ini ada ada 4 kuadran di sini ya. Jadi ada namanya digital leadership. Ada bagaimana hubungan antara employee, customer, kemudian jadi ada inovasi ya, termasuk eksternal. Nah, di era teknologi saat ini ya perantara atau komunikasi itu disampaikan via digital. Nah, ini yang menjadi problem atau menjadi isu ya, baik internal maupun eksternal. Nah, sehingga kita bahas di sini adalah kepemimpinan digital atau digital leadership, atau biasa juga disebut dengan e-leadership, yaitu kemampuan SDM pimpin yang dipimpinnya bersama-sama melintas bangsa. Jadi ini ada lintas bangsa, geografis, budaya dan seterusnya. Tidak ada lagi batasan-batasan. Tentu dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini yang disebut dengan leadership. Jadi kita memanfaatkan sarana dalam ini teknologi digital untuk berkomunikasi, menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan itu sendiri. Kemudian apa keuntungannya? Kita lihat keuntungannya, mempengaruhi leadership sendiri itu mengambil keuntungan dari perkembangan teknologinya. Jadi ini lebih pada capability atau kemampuan daripada teknologi yang saat ini untuk menenable ya proses-proses atau fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi ada di sini melahirkan dua istilah ya, dua terminologi atau komponen teknologi sendiri dan kepemimpinan itu sendiri. Kalau tradisional
ya komponen leadership ya kepemimpinan saja orang, tapi kalau di dunia menggunakan digital leadership berarti ada komponen teknologi. Ini adalah peran-peran daripada leadership atau digital leadership yang visioner, yang mampu mengembangkan gambaran yang besar kepada anggotanya, tentunya dengan visi digital. Moderator mampu mengelola anggotanya, kemudian tim menjadi tim leader ya, mampu membentuk atau mengarahkan kelompok. Kemudian manajer mampu mengupayakan mengelola sumber daya, mampu melakukan inovasi, inovator, dan mentor. Ini adalah peran. Jadi peran visioner, peran moderator, peran tim leader, dan peran manajer, serta inovator dan mentor. Nah, prinsip utama ya daripada e-leadership memiliki visi dan misi kepemimpinan serta memiliki komitmen terhadap penguatan dan juga keberanian berubah. Nah, ini yang menjadi isu saat ini. Leadership ini adalah kerangka ya, kerangka kerja daripada e-leadership. Tentunya dimulai dari teknologinya, lalu organisasinya gimana, organisasi menjadi dihubungkan, entitas atau komponen organisasi dihubungkan dengan sebuah teknologi, termasuk orang-orangnya, dan juga akan melahirkan lingkungan yang baru yang disebut dengan e-work environment. Nah, new leadership itu adalah disebut dengan e-leadership, karena ini adalah merupakan sebuah hal yang baru. Nah, di sini ada perbedaan leadership dan e-leadership. Ya, virtual world lingkungannya pasti beda. Leadershipnya real, dunia real kita mungkin ada di lingkungan real. Kalau itu dunianya dunia virtual. Perannya tidak juga peran dalam bidang IT. Ya, tentunya kalau leadership perantaranya IT. Nah, organisasinya ada real organisasi ya, ada struktur, anggota, ada bawahan, atasan, dan sebagainya. Kalau ini virtual, atasan bawahan ya adanya di dunia nyata. Sementara timnya ya timnya tim virtual. Nah, secara komando, bagaimana komando dan pengendalian perintah kalau di leadership ya sistem komando dan pengendalian, sementara kalau di leadership yang kita komando itu kolaboratif. Nah, otoritasnya perintah atau instruksi karena didasarkan pada otoritas jabatan. Sementara kalau di leadership ya tidak lagi berdasarkan jabatan tapi cenderung ke kemampuan atau expertise. Di leadership sebuah contoh pemimpin yang menerapkan ini ya, antaranya apa, Wali Kota Surabaya kita tahu sangat digital minded, masih. Ya, lalu ini juga salah satu contoh Bapak Presiden SBY pada saat itu sering menjalankan fungsi kepemimpinan, mengambil keputusan itu melalui pemanfaatan media digital. Ya, ini salah satu penerapan daripada digital leadership. Sementara di Twitter juga beliau interaksi dengan penyanyi, tentunya tidak dengan formal. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya adalah era informasi dan teknologi disebut dengan leadership, kemampuan SDM yang dipimpinnya bersama-sama ya, melintas bangsa, lintas geografi budaya, ya, dengan memanfaatkan wahannya teknologi untuk mencapai tujuan. Jadi ada konsep yang digabungkan di leadership yaitu kepemimpinan dan ya diselaraskan dengan teknologi atau teknologi. Mengambil keuntungan atau keuntungan daripada leadership ya perkembangan teknologi untuk memukul bawahan misalnya. Jadi ini tadi salah satu diantaranya adalah ya tidak terbatas waktu, tidak terbatas geografis, tidak terbatas budaya, struktur dan seterusnya. Itu adalah salah satu keinginan dari leadership. Kita bisa memberikan perintah ya via WA, 24 jam dan seterusnya. Kemudian kita terhubung ya, kalau konvensional ya tunggu ketemu dulu kan gitu, tunggu di kantor dan seterusnya. Kemudian ya terbatas, terlokalisir pada lingkungan fisik. Sementara kalau di
Digital leadership itu enggak sama sekali dipengaruhi. Nah, ini adalah merupakan apa namanya, kepemimpinan organisasi di era teknologi atau digital. Ini gambarannya. Dan saya kira makin kesini makin berkembang. Kita lihat saat ini ya hampir seluruh proses aktivitas semuanya disupport oleh digitalisasi. Dan dengan demikian tentu akan memudahkan bagi para pemimpin untuk menjalankan fungsinya ya. Fungsinya, perintahnya, arahan, kemudian komando dan pengendalian ya sudah bisa dilakukan dengan menggunakan wahana teknologi informasi atau digital, sehingga ini menjadi lebih apa ya, lebih efektif atau lebih apa namanya, ada leverage di sini, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas lokasi, tidak terbatas budaya negara dan sebagainya. Nah, ini adalah manfaat daripada atau keuntungan daripada menggunakan atau kepemimpinan digital atau inklusif. Ini pembahasan kita sore hari ini, pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya kalau ada yang ditanyakan. Kira itu dari saya. Terima kasih.